apapun putusan MA ya tetap AHY, SBY, Ibas semua itu tetap berkuasa di situ. Pemilu tahun 2024. Pak Mahfud itu keliru ketika hari ini mengomentari bahwa gugatan Yusril itu tidak ada gunanya katanya. Karena AHY tetap sah. Dan kalaupun dimenangkan, AHY tidak bisa dia apa-apain, dia tetap sah. Ya. Karena mau masuk sebenarnya kan ketika Muldoko kongres di Medan itu kita tinggal ngesahkan aja ya dengan kasar. Tapi pada waktu itu saya menghadap presiden, saya bersama Menko ada presiden, gimana ini Pak, hukumnya bagaimana, kata Pak Jokowi kepada saya, hukumnya Pak tidak boleh ada muktamar seperti itu karena muktamar itu harus atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah. Harus sekianan. Jadi itu tidak boleh disahkan, kata Pak Jokowi. Kalau memang begitu, tegakkan aja hukum, tidak usah disahkan Pak Muldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi. Itulah sebabnya saya dan Pak Yasoda segera mengumumkan. Judicial review ini idealnya diharapkan untuk melahirkan sebuah kepastian hukum, bukan sebaliknya kemudian akan melahirkan ketidakpastian hukum, kekacauan hukum, dan instabilitas hukum dalam melahirkan keadilan dan kepastian hukum. Yang digugat itu seharusnya SK menterinya dibawa ke PT UN, SK pengesahan oleh menteri. Ini kok ADART bisa di judicial review. Ini dalam ilmu hukum memang terobosan. Tapi kira-kira nanti dianggap kalau dalam hukum yang berlaku sekarang, ya tidak bisa dong Mahkamah Agung kok membatalkan ADART. Kalau mau dibatalkan, salahkan menterinya yang ngesahkan, artinya SK menterinya itu yang diperbaiki kan gitu, bukan ADART-nya gitu. Sehingga sebenarnya pertengkaran ini tidak ada gunanya. Apapun putusan MA ya tetap AHY, SBY, Ibas semua itu tetap berkuasa di situ. Pemilu tahun 2024. Pak Mahfud itu keliru ketika hari ini mengomentari bahwa gugatan Yusril itu tidak ada gunanya katanya. Karena AHY tetap sah. Dan kalaupun dimenangkan, AHY tidak bisa dia apa-apain, dia tetap sah. Saya tidak pernah mempersoalkan keabsahan AHY. Sama seperti pengantaran tadi juga mengatakan demikian. Yang kita persoalkan ini adalah anggaran dasar partai yang kita anggap bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi. Dan seperti kita tahu bahwa anggaran dasar partai dan anggaran dasar rumah tangga itu diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang. Dan kalau sudah dibentuk partai ternyata ada bertentangan dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji itu? Ini di aspek terobosan hukumnya di sini. Jadi bukan Pak Mahfud mengatakan, oh ini harus digugat. Saya mengerti soal itu ya. Ya, saya paham betul. Yang harus digugat itu SK Menkumham kalau itu putusan administratif. Tapi kalau menguji anggaran dasar partai, apa bisa putusan Menkumhamnya digugat? Tidak, penguji ya diuji. Saya tak mau berseteru dengan orang-orang secara pribadi, saya nggak ada masalah sama mereka. Tapi apakah Anda mau membiarkan kalau ADART partai itu nepotis, diktator seenaknya? Padahal dia sendiri instrumen demokrasi yang sangat penting di sebuah negara. Bagaimana menciptakan negara demokrasi kalau partainya sendiri nepotis dan tidak demokratis? Dia yang bisa mencalonkan presiden, dia yang bisa ikut pemilu, dia yang bisa memberikan pendapat siapa calon panglima TNI, dia yang bisa menentukan memberikan pendapat siapa yang akan jadi calon dubes. Sementara partainya enak-enaknya, partainya partai keluarga, partainya nepotis. Saya kira implikasinya ke depan sesudah ini mungkin akan ada orang mau menguji anggaran dasar partai yang lain supaya jadi demokratis. Kalau sekarang ditanya, loh kenapa partai Demokrat yang Anda uji tidak anggaran dasar yang lain tidak kasih kuasa sama saya? Coba kalau ada partai lain kasih kuasa sama saya juga akan uji ke Mahkamah Agung. Menakar tujuan Yusril Izzah Mahendra. Entah apa yang ada di pikiran pasukan Muldoko, mereka pantang menyerah untuk merebut partai yang saat ini dipimpin oleh AHY. Segala cara mereka gunakan walaupun mereka selalu kalah. Kali ini mereka menggandeng pengacara cerdas, yang pandai menemukan celah pada persoalan hukum. Kali ini mereka akan ingin menguji ADART Partai Demokrat.
Walaupun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Judicial Review Advokat Yusril Iza Mahendra terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ADART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung tak ada gunanya. Secara hukum gugatan Yusril ini enggak akan ada gunanya. Karena, kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang, tegas Mahfud. Mahfud mengatakan, seandainya gugatan tersebut memenangkan Yusril, itu hanya berlaku untuk pengurus Demokrat yang akan datang, bukan untuk yang saat ini. Artinya, kata dia, kemenangan gugatan tersebut tidak berpengaruh terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang tengah berjalan saat ini. Walaupun mendapat peringatan seperti itu, Yusril tetap kekeh ingin menggugat partai tersebut. Malahan ia membantah pernyataan Mahfud selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Mungkinkah ada maksud tertentu di balik mototnya seorang Yusril? Di sisi lain, Yusril pernah menggunakan rekomendasi dari kepengurusan AHY saat anaknya mencalonkan diri dalam pilkada. Yang artinya dia mengakui aturan Partai Demokrat saat itu dan setuju dengan ADART tahun 2020, akan tetapi saat ini dia malah mempertanyakan dan ingin menggugat ADART tersebut. Sungguh sangat disayangkan. Seperti pepatah abis manis sepah dibuang. Lucunya, Yusril mengingatkan agar orang Demokrat untuk lebih dewasa dalam menghadapi ini. Selain itu, petinggi Partai Demokrat Andi Arief menyebut Yusril Iza Mahendra pernah mematok tarif 100 miliar rupiah untuk menjadi kuasa hukum menghadapi kubu Muldoko. Kala itu, Demokrat tidak mampu sehingga memakai jasa pengacara lain. Dan saat ini dia berada di kubu Muldoko untuk menggugat kepemimpinan AHY. Benarkah harga yang menjadi keinginan Yusril? Setelah ditanyakan langsung ia tidak menampik pertanyaan tersebut. Malahan ia menjelaskan tentang profesionalisme seorang advokat. Menakar tujuan Yusril Iza Mahendra. Entah apa yang ada di pikiran pasukan Muldoko, mereka pantang menyerah untuk merebut partai yang saat ini dipimpin oleh AHY. Segala cara mereka gunakan walaupun mereka selalu kalah. Kali ini mereka menggandeng pengacara cerdas, yang pandai menemukan celah pada persoalan hukum. Kali ini mereka akan ingin menguji ADART Partai Demokrat. Walaupun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Judicial Review Advokat Yusril Iza Mahendra terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ADART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung tak ada gunanya. Secara hukum gugatan Yusril ini enggak akan ada gunanya. Karena, kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang, tegas Mahfud. Mahfud mengatakan, seandainya gugatan tersebut memenangkan Yusril, itu hanya berlaku untuk pengurus Demokrat yang akan datang, bukan untuk yang saat ini. Artinya, kata dia, kemenangan gugatan tersebut tidak berpengaruh terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang tengah berjalan saat ini. Walaupun mendapat peringatan seperti itu, Yusril tetap kekeh ingin menggugat partai tersebut. Malahan ia membantah pernyataan Mahfud selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Mungkinkah ada maksud tertentu di balik mototnya seorang Yusril? Di sisi lain, Yusril pernah menggunakan rekomendasi dari kepengurusan AHY saat anaknya mencalonkan diri dalam pilkada. Yang artinya dia mengakui aturan Partai Demokrat saat itu dan setuju dengan ADART tahun 2020, akan tetapi saat ini dia malah mempertanyakan dan ingin menggugat ADART tersebut. Sungguh sangat disayangkan. Seperti pepatah abis manis sepah dibuang. Lucunya, Yusril mengingatkan agar orang Demokrat untuk lebih dewasa dalam menghadapi ini. Selain itu, petinggi Partai Demokrat Andi Arief menyebut Yusril Iza Mahendra pernah mematok tarif 100 miliar rupiah untuk menjadi kuasa hukum menghadapi kubu Muldoko. Kala itu, Demokrat tidak mampu sehingga memakai jasa pengacara lain. Dan saat ini dia berada di kubu Muldoko untuk menggugat kepemimpinan AHY. Benarkah harga yang menjadi keinginan Yusril? Setelah ditanyakan langsung ia tidak menampik pertanyaan tersebut. Malahan ia menjelaskan tentang profesionalisme seorang advokat.